Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atif Roil dari Universitas Wiraraja Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategis. Perencanaan strategis sangat diperlukan bagi perusahaan internasional, apalagi dalam operasional yang sudah lintas negara. Dengan melakukan analisis lingkungan eksternal dapat diperoleh informasi tentang kondisi pasar barang dan jasa pada negara lain sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan strategi bisnis dan strategi fungsional demi untuk mencapai strategi perusahaan di negara asal. Perencanaan strategis sangat diperlukan dalam mencapai tujuan perusahaan. Ketika suatu perusahaan multinasional akan mengembangkan kegiatan bisnis di lingkungan internasional, hal yang paling menarik adalah bagaimana melakukan perencanaan strategisnya sehingga dapat berada di tengah-tengah para pesaing tingkat dunia. Definisi perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses penetapan misi dasar dan tujuan jangka panjang perusahaan dan pelaksanaan serangkaian tindakan untuk mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Biasanya perusahaan multinasional memiliki berbagai macam strategi yang dijalankan. Ada 4. Yang pertama, strategi sosial. Yang kedua, strategi perusahaan. Yang ketiga, strategi bisnis. Yang keempat, strategi fungsi. Strategi sosial ada 3. Yang pertama, strategi sosial adalah suatu cara bagaimana organisasi memerankan diri dalam masyarakat sepanjang proses interaksinya dengan lingkungan sekitar perusahaan. Yang kedua, tidak hanya lembaga yang memiliki orientasi keuntungan saja, namun perusahaan harus mampu memerankan dirinya sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, menurut Hoget, strategi sosial sangat berkaitan dengan peran organisasi dalam masyarakat. Strategi bisnis ada 2. Yang pertama, strategi dapat dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan, sedangkan strategi fungsi diformulasi berdasarkan strategi sesuai dengan setiap fungsi yang ada dalam perusahaan multinasional. Yang kedua, biasanya terdapat 4 macam strategi fungsi, yaitu strategi keuangan, strategi sumber daya manusia, strategi pemasaran, strategi fungsional atau produksi. Mengapa perencanaan strategi penting bagi MNC? Yang pertama, adanya persaingan yang sangat kuat di tingkat internasional. Yang kedua, untuk menanggapi adanya barang dan jasa baru yang bermunculan dalam pasar internasional. Yang ketiga, untuk mengawasi adanya perubahan operasional yang dilakukan perusahaan lain dalam menghasilkan barang dan jasa. Manfaat perencanaan strategis. Yang pertama, membantu perusahaan multinasional dalam mengkoordinasi dan memonitor operasi yang dipandang menguntungkan. Yang kedua, untuk membantu mengatasi masalah risiko politik, persaingan dan ketidakstabilan. Yang ketiga, membantu perusahaan multinasional dalam mengendalikan segala kegiatan produksi di negara lain. Perencanaan strategi dengan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan pada kepentingan ekonomi. Yang kedua, pendekatan pada kepentingan politik. Yang ketiga, pendekatan pada kepentingan kualitas. Yang keempat, pendekatan pada kepentingan penerapan dan
koordinasi administrasi strategi. Yang pertama, kepentingan ekonomi, cost leadership dan diferensiasi dan segmentasi. Yang kedua, kepentingan politik. Perusahaan multinasional menggunakan pendekatan yang menitik beratkan pada kepentingan politik pada perencanaan strategisnya adalah negara yang responsif. Kepentingan kualitas. Yang pertama, perubahan dalam sikap dan peningkatan harapan kualitas jasa. Yang kedua, penerapan praktek manajemen yang dirancang untuk perbaikan kualitas menuju proses. Koordinasi administratif. Yang pertama, strategi yang dilakukan perusahaan multinasional dengan mendasarkan pada kondisi semangat individual daripada menggunakan strategi politik dan ekonomi. Langkah-langkah perencanaan strategi. Yang pertama, pengamatan lingkungan eksternal untuk menemukan peluang dan hambatan. Yang kedua, hubungan dengan analisis internal perusahaan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, mengformulasi tujuan berdasarkan pengamatan eksternal dan analisis internal. Strategi implementasi ada 3. Yang pertama, lokasi operasional. Yang kedua, strategi masuk. Yang ketiga, strategi fungsional. Lokasi operasional. Dalam memilih lokasi, MNC biasanya lebih memilih lokasi dan membuka cabang di negara-negara yang sudah maju dan besar. Baru mulai pada tahun 1990-an, sedikit perusahaan multinasional dan Amerika Serikat yang mau menanamkan investasi tidak hanya di Eropa dan Kanada saja, namun masuk ke negara-negara berkembang. Strategi masuk. Ada banyak bentuk kepemilikan dalam operasionalkan bisnis di lingkungan internasional, mulai dari bagaimana masuk ke suatu negara sampai memilih lokasi bisnis dan akhirnya adanya kepemilikan di negara tujuan. Secara terperinci, jenis kepemilikan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan penuh cabang. Yang kedua, kerjasama ventura. Yang ketiga, lisensi. Yang keempat, waralaba. Yang kelima, ekspor dan impor. Strategi fungsional. Dari masing departemen yang ada, bagaimana perusahaan dapat melaksanakan kegiatan bisnisnya dengan beberapa strategi tertentu yang sesuai dengan masing-masing fungsi. Cuman itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.